Hello guys, welcome back again to the one and only Notorious Pop Shift. And today, di episode 8 ini, we're gonna talk about the myth, the icon, and the true definitions of loneliness. Halah, apaan sih? Jadi gini, di antara semua sudut aneh yang pernah dihuni internet, ada satu nama yang terus muncul kayak hantu di kolom komentar Reddit dan thread di 4chan zaman dulu. So, ini dia, Zombie Beats 2000. Let's go. 19 Maret 2006, seorang gadis berusia 14 atau 15 bernama Ashley Hanrahan membuat sebuah akun YouTube bernama Zombie Beats 2000. Yang isi kontennya itu kayak editan aneh, campuran anime lawas, reality show, potongan suara glitch, dan tulisan-tulisan murung yang bikin kita ngerasa kayak lagi nonton isi diary digital anak yang lagi breakdown. Meskipun begitu, entah kenapa semuanya terlihat estetik buat gua. Bahkan di tahun-tahun sekarang sekalipun. Buat gua ini seperti seni random yang sederhana tapi keren. Seperti menggabungkan keindahan estetik dengan gaya Tumblr, dicampur dengan VHS film horor Jepang, dan ternyata banyak banget orang di internet yang resonate, yang relate sama rasa kesepian, cemas, dan delusi yang ditampilin. Karyanya tuh lebih mirip puisi gelap digital daripada video biasa. Ini yang membuatnya spesial. Namun seiring waktu, kontennya berkembang menjadi vlog pribadi yang membahas secara terbuka tentang perjuangannya dengan kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, gangguan skizoafektif. Hampir di setiap videonya, topik seputar depresi dan sebagainya menjadi highlight. Dia sering curhat di internet seputar aktivitasnya. Dia juga mengaku kalau dia sering dibully. Ini juga yang mungkin membuatnya lebih nyaman menceritakan dan mengekspresikan dirinya di dunia maya dengan rasa kesepian, terpinggirkan, dan depresi membuatnya menikmati menjadi dirinya sendiri yang dia mau di internet. Perlahan tapi pasti, mulai banyak orang yang notice tentang akunnya dan mulai jadi fans Ashley. Gaya hidupnya yang menarik diri dari interaksi sosial membuat komunitas online khususnya di 8chan dan 4chan memberinya julukan Hiki-chan atau Hikokomori-chan, mengacu pada fenomena di Jepang di mana seseorang mengisolasi diri dari masyarakat. Dan juga si Ashley sering mengurung dirinya di kamar. Dia bahkan bisa menghabiskan 16 jam dalam sehari hanya di kamar saja. Jadi wajar dia dijuluki seperti itu. Kalau kita lihat-lihat, video Ashley sebenarnya sedikit berbeda dari cuma sekedar curahan anak ABG. Ada sentuhan artistik di sana yang agak subliminal buat gua. Ini mungkin karena Ashley-nya juga punya background yang kreatif. Setiap gua lihat vlognya, cara bicaranya, tone warna videonya, sampai ke kualitas video yang digunakan pada masanya, itu seperti mengenal orang baru setiap gue bermimpi. Singkatnya gini nih, dia seperti perempuan random yang muncul di setiap mimpi gue ketika gue demam tinggi. Dan gue nggak tahu dia siapa. Ada ketenangan tapi ada juga sedikit rasa panik yang menyatu menjadi rasa nyaman. Buat beberapa orang, Ashley ini adalah simbol keterasingan digital, simbol kejujuran dalam bentuk yang paling mentah dan sedikit lebih gila ataupun estetik. Tapi seperti banyak cerita dari internet yang terlalu jujur dan terlalu mentah, akhirnya dirusak juga. Sekitar tahun 2011-an, Ashley kehilangan akses ke akun YouTube-nya, diduga karena dihack. Tidak cuma itu, Ashley menjadi korban doxing oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, di mana informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan foto-foto pribadinya disebarkan secara online tanpa izin. Bahkan orang-orang terdekatnya juga kena imbas. Hal ini menyebabkan dia memutuskan untuk menghilang dari dunia maya. Dan sejak saat itu, tidak ada kabar pasti tentang keberadaannya. Namun, sebelum itu dia masih sempat muncul di forum-forum dengan banyak sekali nama samaran atau akun bayangan. Istilahnya kalau sekarang mungkin kayak second account kali ya. Tapi tetap aja, detektif-detektif internet dengan segala kemampuannya bisa menemukannya. Sampai akhirnya dia memutuskan benar-benar untuk menghilang. Puncaknya adalah pada tahun 2019, Ashley mengeluarkan pernyataan entah di YouTube atau di forum-forum karena udah banyak banget info tentang dirinya yang lenyap dari internet. Termasuk beberapa video-videonya juga hilang dari internet. Pernyataan yang dia buat terdengar emosional buat gua. Dan kurang lebih kalau diterjemahin isinya begini. Ini adalah satu-satunya hal yang bakal aku bilang soal semua kejadian sejak 2019. Aku capek banget harus terus hidup dengan mimpi buruk gara-gara batas pribadiku dilanggar terus-menerus. Aku mohon buat kalian semua yang selama ini nguntit, gangguin, ngarsipin, atau riset, tolong tinggalin aku sendiri. Selama hampir 5 tahun aku diem, berharap semua ini bakal jadi masa lalu. Tapi sekarang aku mulai dapat kabar lagi dari teman-teman dan orang-orang yang udah lama nggak kontak ngasih tahu kalau semua ini muncul lagi. Kalian bilang nggak kayak orang-orang aneh dari Chen. Tapi jujur aja, kalian semua sama aja. Kalian gangguin temen dan keluargaku, bahkan orang-orang yang nyaris nggak kenal aku cuma buat nyari info. Kalian bongkar akun Facebook keluarga, nyari foto-foto, gali arsip internet demi secuil info yang mungkin udah aku hapus. Kalian bilang ini buat ngarsip.
nerapin budaya internet lama yang ikonik. Padahal aku bukan itu. Aku bukan bagian dari sejarah internet. Di masa paling aktif, channel YouTubeku cuma punya 500 sampai 1000 subscriber. Aku bukan orang terkenal. Aku cuma remaja labil yang kesepian dan kebanyakan online. Aku tahu aku ninggalin jejak digital yang berantakan. Aku cuma anak kesepian yang seneng dapat perhatian dari internet, tempat buat bersosialisasi dan ngerasa didengerin. Tapi aku juga gampang banget dipengaruhi dan akhirnya malah berurusan sama orang-orang yang toksik. Aku nyakitin orang dan aku juga disakitin. Aku hancur dan aku curhat semuanya di internet. Satu-satunya tempat yang rasanya aku diterima. Aku sedih kalau kalian ngalamin hal yang sama seperti aku yang dulu. Tapi aku benar-benar berharap kalian bisa sembuh dan ngelewatin fase itu kayak aku sekarang. Aku udah kerja keras banget buat jadi versi diriku yang sekarang. Aku nggak aktif lagi di sosial media. 2 akun terakhir seperti Facebook dan Instagram sekarang dipakai orang lain. Aku cuma login sesekali buat komunikasi sama teman deket. Aku nggak punya niat balik ke internet. Aku sekolah, kerja, nikah, punya temen, dan hidupku baik-baik aja. Satu-satunya yang masih ganggu aku ya cuman kalian yang terus nyari aku, terus coba viralin aku, terus coba hidupin lagi sosok yang udah mati bertahun-tahun lalu. Aku bukan karakter, bukan meme, bukan public figure. Aku orang sungguhan. Aku tumbuh, aku berubah, aku jalanin hidup. Aku punya perasaan dan kalian udah berkali-kali ngelanggar batasan itu. Aku masih sering dapat email isinya username dan password lamaku. Ditanya aku tinggal di mana, dikirimin gambar-gambar aneh. Temen-temen dan orang dari masa laluku dibombardir sama pesan tentang aku. Kalian kepoin profile mereka buat cari jejak. Ini benar-benar ganggu. Waktu aku dilecehkan di 2019. Aku langsung nge-private semuanya dan keluar dari dunia maya. Sejak itu, aku gak pernah balik lagi. Bahkan sampai sekarang, tiap kali isi formulir, pesan makanan, atau kirim paket, aku kadang pakai nama samaran karena takut identitasku muncul lagi di internet. Aku mohon banget dari hati yang paling dalam, tolong biarin aku sendiri. Berhenti bikin arsip tentang aku. Berhenti bikin dokumenter yang isinya spekulasi soal aku atau kesehatan mentalku dulu. Berhenti gangguin orang-orang yang pernah kenal aku. Buat kalian itu cuma kayak iseng, tapi buat aku itu nyata. Info pribadi kalian sebarin ke ratusan ribu orang. Siapa yang tahu bakal dibawa sampai sejauh mana info itu. Aku takut banget ngebayanginnya. Tujuan kalian tuh apa sih? Mau buru aku? Mau paksa aku balik? Aku enggak lihat alasan masuk akal buat semua obsesi ini. Aku hidup baik, aku kerja, pulang ke rumah, hangout sama temen, keluarga baik-baik aja. Dan mental aku sekarang stabil banget sejak logout dari internet. Itu udah cukup, nggak ada lagi yang perlu diketahui. Dan kalau ada hal yang nggak kalian temuin di internet itu emang bukan buat kalian. Aku tahu banyak foto dan video aku dulu sempat beredar. Tapi pas kalian udah mulai masuk akun-akun pribadi buat nyari semacam karakter rahasia di game, itu udah keterlaluan. Aku bukan Hiki-chan, bukan Zombie Beats 2000, bukan Nade Sikola, bukan Seven Seven Cry Cry Cry, bukan Noriko. Kalian bahkan nggak kenal aku. Aku manusia sungguhan. Aku udah dewasa. Dan udah waktunya kalian juga. Apa yang kalian lakukan beneran ngancurin hidupku. Sebagian dari kalian manfaatin kebodohanku dulu. Sebagian lagi kayak terobsesi. Sisanya cuma nonton dan nganggep ini hiburan. Tapi ini nyata. Ini hidupku. Keselamatan keluarga, temen, dan diriku sendiri adalah prioritas utama sekarang. Jadi tolong, demi kebaikan semua pihak, tinggalkan aku.
Dengan munculnya statement itu, bisa dipastikan bahwa Ashley sekarang memang sudah menghilang dari internet, dari dunia maya, dari dunia yang pernah membuatnya nyaman dan merasa diterima. Dan sekarang Ashley menjalani hidup normal dan jauh dari spotlight. Meskipun demikian, warisannya tetap hidup. Gaya visual dan narasi yang dia ciptakan telah mempengaruhi banyak konten kreator dan menjadi bagian dari estetika internet yang dikenal sebagai traumacore atau weirdcore. Video-videonya bahkan masih dibahas dan dianalisis oleh komunitas online. Estetika kayak weirdcore, dreamcore, atau traumacore yang lagi tren sekarang atau beberapa tahun terakhir itu sebagian besar ngerujuk kepada video-video si Ashley ini. Bahkan ada channel baru yang nge-reupload semua karya dia sebagai bentuk pelestarian digital biar sejarahnya nggak hilang. Buat sebagian orang, Ashley adalah contoh nyata bagaimana internet bisa jadi tempat pelarian, tapi juga bisa jadi tempat yang sangat kejam. Dan yang paling ironis adalah justru dari keanehan dan kerentanan itulah dia jadi dikenal. Bukan karena sensasi, tapi karena otentik. So, itu dia tentang Ashley Hanrahan dengan channelnya Zombie Beats 2000. Anyway, gue bikin ini konten dengan sangat hati-hati. Gue hanya cerita lapisan terluar dari kehidupan dia saja. Lo bisa gali sendiri kalau mau, tapi saran gue mendingan lo gak usah gali apapun tentang dia. Karena apa? Itu bentuk dari respect kita sama dia, oke? Dan biarkan itu berada di masa lalu. So, itu saja dari Notorious Pop Shift kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Follow juga dong akun IG-nya. Gue lupa mulu kalau channel ini punya akun IG. And thank you for all of you guys yang masih support channel ini sampai sekarang. Really, I love you guys. Sampai jumpa di Notorious Pop Shift episode berikutnya.